Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di rentang sejarah yang akan membawa Anda pada perjalanan menarik dalam sejarah gemilang Islam. Pada video kali ini kita akan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa sirah Nabi Muhammad SAW yang berlaku pada bulan Ramadan part 1. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan like video-videonya agar kami tetap bisa berbagi pengetahuan tentang sejarah-sejarah Islam. Peristiwa yang pertama, beruslah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Kisah Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira telah masyhur diriwayatkan ulama-ulama hadits. Bahkan peristiwa turunnya ayat-ayat yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad disebutkan di beberapa hadits sahih, di antaranya Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Sejak awal, Muhammad sudah terbiasa merenung, memikirkan hakikat kebenaran, juga kondisi lingkungannya. Ia memilih tempat yang jauh dari keramaian. Hal ini sudah dilakukan sejak masih bujang hingga kemudian menikah dengan Khadijah dan memiliki beberapa anak. Dikutip dari sejarah hidup Muhammad karya Muhammad Hussein Haikal, lokasi yang dipilih Muhammad adalah puncak Gunung Hira sejauh 2 farsah sebelah utara Mekah. Di sana, terletak sebuah gua yang baik sekali untuk tempat menyendiri, yang kemudian disebut Gua Hira. Sepanjang bulan Ramadan tiap tahun, Nabi Muhammad pergi ke sana dan berdiam di tempat itu, cukup hanya dengan bekal sedikit yang dibawanya. Ia tekun dalam renungan dan ibadah, jauh dari segala kesibukan hidup dan keributan manusia. Ia mencari kebenaran, dan hanya kebenaran semata. Menurut kisah yang diungkapkan oleh Kiai Haji Zaki Mubarak penulis buku Riyadul Yumin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad datang ke Gua Hira yang terletak pada sebuah bukit dekat kota Mekah bernama Jabal Nur untuk berhalwat atau bersemedi atau kontemplasi selama beberapa hari. Beberapa kali Nabi pulang pergi dari rumah ke gua itu. Bila bekalnya habis, beliau pulang ke rumah dan kemudian pergi lagi untuk berhalwat ke gua itu. Keadaan seperti itu terus berlanjut, sehingga pada suatu hari Nabi Muhammad dikejutkan oleh kedatangan seorang malaikat pembawa wahyu ilahi. Malaikat berkata kepadanya, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Malaikat memegang Nabi dan mengguncangnya, sehingga Nabi Muhammad kepayahan. Peristiwa itu berulang sampai 3 kali, baru Nabi dapat membaca dan mengucapkan apa yang diucapkan malaikat itu yaitu berupa awal surat Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW kemudian pulang ke rumah istrinya Khadijah dalam keadaan gemetar, lalu berkata padanya, "Selimutilah aku." Kemudian Nabi diselimuti oleh Khadijah sehingga rasa takutnya menjadi hilang. Setelah itu beliau menceritakan semua peristiwa di Gua Hira kepada istrinya. Selanjutnya beliau berkata, "Aku merasa khawatir terhadap diriku." Khadijah menjawab, "Jangan merasa cemas atau khawatir, akan tetapi bergembiralah. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakanmu. Engkau adalah orang yang selalu menyambung persaudaraan, silaturahim, senantiasa berkata benar, membantu orang-orang yang lemah dan miskin, selalu menghormati tamu dan gemar membantu orang-orang yang tertimpa bencana." Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad yang sangat setia itu, kemudian mengajak beliau menemui Warakah bin Naufal bin Abdul Al-Uzza yaitu saudara misan Khadijah. Warakah adalah seorang Arab pemeluk agama Nasrani yang sangat alim, pandai menulis dan menguasai bahasa Ibrani. Waktu itu, ia seorang yang lanjut usia dan buta kedua matanya. Khadijah berkata kepada Warakah, "Wahai anak pamanku, perhatikan apa yang dikatakan oleh anak saudaramu," maksudnya Nabi Muhammad. Ia menyahut perkataan Khadijah dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai anak saudaraku, apa yang kamu saksikan?" Nabi Muhammad menceritakan kepadanya peristiwa yang dialaminya di Gua Hira. Warakah kemudian mengatakan, "Sesungguhnya telah datang kepadamu malaikat Jibril sebagaimana pernah datang kepada Isa alaihissalam." Warakah selanjutnya mengatakan, "Sekiranya aku masih hidup, ketika kaummu mengusirmu, pasti aku akan menolongmu dengan segala kemampuanku." Nabi Muhammad bertanya kepadanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya, tidak ada seorang nabi pun yang datang membawa ajaran seperti apa yang kau bawa, melainkan ia akan dimusuhi oleh kaumnya.
Tidak lama setelah peristiwa itu Warakah bin Naufal wafat, sehingga ia tidak sampai menyaksikan waktu Nabi Muhammad dimusuhi dan diusir oleh kaumnya. Setelah wahyu pertama turun, setelah itu wahyu berhenti turun untuk beberapa waktu. Masa-masa tidak ada wahyu yang turun ini disebut dengan masa fatratul wahyi. Dalam hadits riwayat Bukhari disebutkan, telah sampai informasi kepada kami bahwa masa fatrah terjadi begitu lama hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati. Yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah." Sehingga hati dan jiwa beliau menjadi tenang. Hadits riwayat Al-Bukhari. Ibnu Katsir menyebutkan, sebagian ulama mengatakan bahwa rentang waktu fatratul wahyi adalah 2 tahun atau 2,5 tahun. Dan sebagian ulama juga ada yang berpendapat fatratul wahyi hanya beberapa hari saja. Lalu setelah berakhir masa fatratul wahyi, turunlah wahyu kedua yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7, sebagaimana yang ada dalam hadits Jabir radhiyallahu anhu di atas. Dengan demikian, beliau diangkat menjadi seorang Rasulullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matan Salatsatul Usul mengatakan, beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, dan diangkat menjadi rasul dengan Al-Mudatsir. Peristiwa yang kedua. Kali pertama orang Quraisy mendengar ayat Al-Quran. Pada bulan Rejab tahun kelima kenabian, berhijrahlah gelombang muhajirin pertama daripada kalangan sahabat menuju Habsyah. Mereka terdiri daripada 12 orang lelaki dan 4 orang wanita. Pemimpin perjalanan mereka ialah Utsman bin Affan. Ikut serta juga adalah Sayyidah Ruqayyah, anak Rasulullah. Tentang mereka berdua, Nabi berkata, mereka berdua adalah ahli bait pertama yang berhijrah setelah Ibrahim dan Lut. Perjalanan mereka dilakukan dengan berhati-hati pada tengah malam, sehingga orang Quraisy tidak mengetahuinya. Mereka menuju ke laut sehingga sampai di pelabuhan Syaibah. Takdir menemukan mereka dengan 2 buah kapal pedagang yang kemudian menghantar mereka berlayar sehingga ke Habsyah. Selepas itu, barulah orang Quraisy menyadari kepergian mereka. Maka, orang Quraisy segera menyelusuri jejak kaki mereka. Namun begitu, tatkala orang Quraisy sampai di tepi pantai, rupa-rupanya para muhajirin telah selamat berlayar dengan aman. Orang Islam kemudian tinggal di Habsyah dengan mendapat layanan yang baik dari penduduk setempat. Pada bulan Ramadan tahun yang sama, Nabi Muhammad keluar menuju ke Masjidil Haram. Di sana ada banyak orang Quraisy yang sedang berkumpul. Di situ terdapat para pemimpin dan pembesar mereka. Rasulullah berdiri di hadapan mereka. Secara tiba-tiba, Baginda membacakan surah An-Najm kepada mereka. Itulah kali pertama orang kafir mendengar bacaan kalam Allah. Ini karena selama ini, usaha mereka yang berkesinambungan dalam memusuhi Nabi hanya didasari atas hasutan daripada sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Antara bentuk hasutan itu ialah, orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini serta buatlah penafian terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkannya, sebagaimana termaktub dalam surah Fussilat ayat 26. Maka, untuk kali ini, kejutan yang diberikan oleh Nabi kepada mereka membuat mereka semua mendengar bacaan surah An-Najm tersebut. Ketika itulah telinga mereka digetarkan oleh kalam ilahi yang indah lagi menawan, di mana keindahan dan keagungannya sukar untuk dijelaskan. Mereka tinggalkan segala kesibukan mereka seketika sehingga masing-masing larut dalam keasyikan mendengar bacaan tersebut. Di benak mereka tidak terlintas sedikit pun selain bacaan tersebut. Hingga tatkala Rasulullah membaca bagian-bagian akhir surah ini yang terdengar begitu menggoncang, hati mereka seakan-akan terbang. Rasulullah meneruskan pembacaan hingga pada ayat, maka bersujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Dia. An-Najm 62. Lalu Baginda bersujud. Ketika itulah semua orang yang ada di sana tidak mampu menguasai hatinya hingga mereka tersungkur bersujud. Sebenarnya cahaya kebenaran telah mencerai-beraikan sifat keras kepala di dalam diri orang yang sombong dan suka mencela itu.
Buktinya, mereka tidak berkuasa mengawal diri hingga tersungkur bersujud kepada Allah. Jatuhlah segala yang ada di tangan mereka tatkala mereka merasakan keagungan kalam Allah. Mereka bersujud terhadap perkara yang selama ini mereka usahakan dengan seluruh tenaga mereka untuk menghapus dan melenyapkannya. Mereka kemudian dikecam dan ditegur dengan sangat keras dari berbagai arah oleh orang musyrik yang tidak mendengar langsung bacaan yang menakjubkan itu. Disebabkan itulah mereka kembali memungkiri Rasulullah. Mereka turut memfitnah bahwa baginda Rasulullah bersimpati terhadap berhala-berhala mereka dengan ucapan penghormatan, yaitu bahwa baginda berkata tentang berhala-berhala itu, burung-burung bangau yang suci dan mulia itu, yang syafaatnya sungguh diidam-idamkan. Kemana-mana saja mereka membawa fitnah ini. Memang tidak aneh jika perkara seperti ini dilakukan oleh kaum yang terbiasa berdusta dan memfitnah. Berita tentang bersujudnya orang musyrik sampai ke telinga para muhajirin di Habsyah tetapi dengan informasi yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Informasi yang mereka terima adalah bahwa orang Quraisy memeluk Islam. Disebabkan itulah mereka kembali ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Pada siang hari ketika jarak perjalanan mereka hanya tinggal 1 jam untuk sampai di Mekah, mereka mendengar fakta kejadian yang sebenarnya. Maka, beberapa orang dari mereka kembali ke Habsyah. Sementara itu, kebanyakan dari mereka yang tetap berusaha masuk ke kota Mekah hanya dapat memasukinya secara sembunyi-sembunyi atau dengan perlindungan orang Quraisy. Selepas itu, badai ujian dan siksaan yang dilancarkan oleh Quraisy kepada mereka yang kembali dari Habsyah dan para pemeluk Islam lainnya semakin kuat. Masing-masing disiksa oleh keluarganya sendiri. Padahal sebelum ini, orang Quraisy sukar untuk menyiksa mereka yang ada di Habsyah lantaran orang Quraisy mendengar bahwa Najasyi melayani mereka dengan baik. Oleh itu Rasulullah melihat bahwa tidak ada pilihan lain kecuali mengarahkan kepada para sahabat untuk berhijrah lagi ke Habsyah. Hijrah yang kedua ini lebih sulit daripada yang pertama. Kali ini orang Quraisy terus-menerus mengawasi setiap gerak-gerik orang Islam serta bertekad untuk menggagalkan usaha hijrah. Namun begitu, orang Islam juga menyadari situasi ini sehingga mereka bergerak lebih cepat dan Allah pun memudahkan perjalanan tersebut untuk mereka. Akhirnya, mereka dapat sampai ke wilayah pemerintahan Najasyi di Habsyah sebelum disusuli oleh orang Quraisy. Pada hijrah yang kedua ini, jumlah orang Islam yang berhijrah terdiri daripada 83 orang lelaki dan ditambah dengan 18 atau 19 orang wanita. Al-Alamah Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri menegaskan pilihannya pada pendapat yang pertama yaitu jumlah wanita yang berhijrah adalah 18 orang. Peristiwa ketiga, peristiwa wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Dua sosok mulia yang begitu berkesan dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Keduanya wafat saat Nabi masih tinggal di Mekah. Selang waktu kematian antara keduanya pun tidak berjauhan. Hanya hitungan bulan. Sungguh sebuah peristiwa yang begitu memukul jiwa Rasulullah. Beliau seperti kehilangan dua sosok penting. Satu sebagai benteng terhadap serangan tokoh musyrik Quraisy. Satunya lagi sebagai penyedia logistik dan akomodasi gerakan dakwah beliau. Peristiwa tersebut dipaparkan begitu menarik dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Mahtum, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sakit Abu Thalib semakin bertambah parah, tinggal menunggu saat-saat kematiannya. Akhirnya, dia meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 dari Nubuwah, selang 6 bulan setelah keluar dari pembokotan. Ada yang berpendapat dia meninggal dunia pada bulan Ramadan, 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Di dalam Asy-Syahi disebutkan dari Al-Musayyab, bahwa tatkala ajal hampir menghampiri Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, yang saat itu di sisinya ada Abu Jahal. Wahai paman, ucapkanlah, La ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujah di sisi Allah, sabda beliau. Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah menyela, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muttalib? Keduanya tak pernah berhenti mengucapkan kata-kata ini,
hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah, tetap berada pada agama Abdul Muttalib. Beliau bersabda, "Aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu wahai paman selagi aku tidak dilarang melakukannya." Lalu turun ayat, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." At-Taubah ayat 113. Allah juga menurunkan ayat, "Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya." Al-Qasas ayat 56. Tidak bisa dibayangkan apa saja perlindungan yang diberikan Abu Thalib terhadap Rasulullah. Dia benar-benar menjadi benteng yang ikut menjaga dakwah Islam dari serangan orang yang sombong dan dungu. Namun sayang, dia tetap berada pada agama leluhurnya, sehingga sama sekali tidak mendapat keberuntungan. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Engkau sangat membutuhkan paman engkau, karena dia telah melindungi engkau, sekalipun dia sangat membuat engkau marah." Beliau bersabda, "Dia berada di neraka yang dangkal. Kalau tidak karena aku, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah." Dari Abu Sa'di Al-Khudri, bahwa dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti, sehingga dia diletakkan di neraka yang dangkal, hanya sebatas tumitnya saja." Kira-kira 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun ke-10 dari nubuah, pada usia 65 tahun, sementara usia beliau saat itu 50 tahun. Khadijah termasuk salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendampingi beliau selama 1/4 abad, menyayangi beliau di kala resah, melindungi beliau di saat-saat kritis, menolong beliau dalam menyebarkan risalah, mendampingi beliau dalam menjalankan jihad yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dirinya, "Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakanku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahiku anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikannya kepadaku." Riwayat Ahmad di dalam musnadnya. Di dalam Sahihul Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah yang datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Jika dia datang, sampaikan salam kepadanya dari Rabb-nya, dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah di surga, yang di dalamnya tidak ada suara hiruk-pikuk dan keletihan."